يمشي على قدمه محمد باسط المعروف جامعه نادى المنادي في كل وادي لعباد الله الله أكبر نادى المنادي لعباد الله الله أكبر إلى الصلاة حي على الصلاة فالصلاة تنهى عن كل منكر أكبر هذا المنادي لعباد الله الله Cilacap, Bumi Fadila binti Bapak Junaidi Cipali Cilacap, Putri Damayani binti Bapak Sarto Cimanggu Cilacap, Siti Siniati Zahro binti Bapak Ali Hussein Karangpucung Cilacap, Lutfi Ayu Nurdiana binti Bapak Sugeng Siswanto Cimanggu Cilacap, Ruli Nabila binti Bapak Yusri Amri Pamalichan Ciamis, Putri Arun Silviani binti Bapak Mustansir Cipari Cilacap, Nuratul Masriati binti Bapak Mudori Majinang Cilacap, Vina Hodija binti Bapak Marsono Majinang Cilacap, Siti Maimana binti Bapak Ansori Ayah Kebumen, Zulfanul Aziza binti Bapak Muhammad Sabil Kota Gajah Lampung, Santi Fatmawati binti Bapak Nasruddin Kedurija Cilacap, Diani Soliha binti Bapak Musoli Kota Gajah Lampung, Afifatun Nima binti Bapak Darto Wahab Gandrung Mangu Cilacap, Latifatul Munawwaro binti Bapak Suwono Hadi Gunung Pelindung Lampung, Umi Humairah Soliha binti Bapak Solihuddin Cimanggu Cilacap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Muqaddimah. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbilaha khaira maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihi mustamilina syarafa wa asta'inullah fi alfiya maqasidun nawi biha mahwiyatu qaribul aqsa bilafdi mujasi wa tabsutul batlabi wa'di munjazi wa taqdiri dhambi ghairi suhti fa'iqatan alfiyat abni mu'ti wa huwa bisab in haizun tafdila mustaujibu sana'iyal jamila wallahu yaqdi bi ibadi wa firo diwalahu fi daroja rojatil akhirah wallahu yaqdi bi ibadi wa firo diwalahu fi darojatil akhirah. Babu taknis alamatu tanisitaun au alif wa fi asami qadaru takal katif wa yurafu takdiru bi dhamiri wa nawihi karodi fi taswiri wa
falun wa matali kalfatin dikashududu fihi wa min fa'ilin kaqadirin indabi mausufahu qaribani tatamtani wa alifu tanisidatul qasri wa datu madina usahuri wal istihar bima bani ula yugnihi wa suroba wa tula wa marada wal was tufala jamman au mastaran au sifatan kasyabaan wa kahubarasum mahasibahra dikra wa hisisai ma'al kufura kadaka hulaito ma'asyukara wa zuri ghairiha biistindara imadiha fa'ala u'afilahu musallasal aini wa falalahu thumma fi'alahu lula fa'ula wa fa'ilahu fi'liya maf'ula wa mutlaqal aini fa'ala wa kada mutlaqal fa'in fa'ala uhida. Perhatian, perhatian, waktu takror telah tiba. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yalil mudhafayati khalafa anhu fil i'rabi idza ma khudifa. Maaf teman-teman, kalau boleh tahu, apa sih keterangan dalam bait tersebut? Jadi begini Mbak Fatma, keterangan dalam bait di atas adalah ketika ada mudhof yang dibuang karena sudah ada korenah yang menunjukkan keberadaannya, maka mudhof ilaih akan menggantikan kedudukan daripada mudhof yang dibuang, termasuk menggantikan dalam kedudukan i'rabnya. Seperti contoh dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wajaa rabbuk, bentuk asalnya wajaa amru rabbik. Pada contoh tersebut, lafal rabbuka pada asalnya menjadi mudhof ilaih yang dicerkan menjadi dibaca rofa karena menggantikan mudhofnya yang dibuang. Jadi begitu Mbak Fatma. Sepertinya penjelasan tadi ada kaitannya ya dengan kehidupan kita. Maaf Mbak Diana, yang dimaksud itu dalam kehidupan yang bagaimana ya? Jadi begini Mbak Fatma, kita sebagai seorang pemuda harus mempersiapkan diri untuk menggantikan peran-peran para pendahulu. Masihkah kalian ingat dengan
ayat Al-Quran surat Al-Qasas ayat 88 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim kullu syai'in halikun illa wajhah al-ayah. Nah, ayat ini sangat mengingatkan kita bahwa seorang pemuda harus mampu menggantikan peran-peran para pendahulu sebagaimana mudhof ilaih yang siap menggantikan posisi mudhof ketika sudah tidak lagi disebutkan. Jadi kurang lebihnya seperti itu Mbak Fatma. Sebentar Mbak, yang dimaksud dengan generasi penerus perjuangan para pendahulu itu apakah terkhusus untuk laki-laki atau bisa juga untuk perempuan? Begini Mbak Putri, menurut saya pemuda sebagai generasi penerus itu bukan hanya untuk seorang laki-laki, tapi bisa juga untuk seorang perempuan. Islam memberikan perempuan hak yang sama dengan laki-laki untuk memberikan pengabdian yang sama kepada agama, nusa, bangsa, dan negara. Agama Islam tidak melarang perempuan untuk bekerja, memaksimalkan potensi, serta mengembangkan diri. Jadi, baik laki-laki maupun perempuan memiliki posisi yang setara di hadapan Allah, baik dalam keluarga maupun publik. Perempuan juga berhak mengambil peran dalam kehidupan berorganisasi. Tunggu Mbak Erin, tapi di zaman sekarang realitanya masih ada bias gender dalam sebuah organisasi. Bahkan organisasi keislaman atau pondok pesantren yang menggunakan budaya patriarki. Seperti halnya pemilihan ketua organisasi, kebanyakan dari mereka tidak melihat kapasitas seseorang, tapi lebih mendahulukan bias gender. Hal ini merujuk pada dalil Quran surat An-Nisa ayat 34 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Al-ayah, yang artinya laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan. Sebetulnya bagaimana pengertian yang benar tentang hal ini? Jadi begini Mbak, kita jangan sampai ikut salah menafsirkan makna yang terkandung dalam ayat tersebut. Bahwasanya maksud dari dalil tersebut adalah laki-laki dalam konteks keluarga, bukan dalam suatu organisasi. Maka kita harus melihat secara tafsil makna yang terkandung dalam ayat tersebut. Hal ini terdapat dalam kitab tafsir Ibnu Katsir yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rajul qayyimun 'alal mar'ah ayhuwa ra'isuha wa kabiruha wal hakimu 'alaiha wa mu'addibuha idza awijat. Yang artinya seorang laki-laki memiliki sifat yang kuat dalam mengayomi, menjaga, melindungi, serta memberi pendidikan terhadap keluarga, baik menafakohi, baik secara lahir maupun batin. Kita jangan sampai salah paham. Dalil tersebut bukan diperuntukkan bagi perkara yang umum, apalagi dalam masalah kedudukan antara laki-laki dan perempuan. Jadi tidak ada lagi budaya patriarki atau mendahulukan bias gender. Semua itu memiliki posisi yang sama. Betul banget tuh Mbak Vina. Saya jadi ingat kalau pembahasan tadi ada kaitannya dengan nadzuman yang kita bunyikan bersama yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa alifut ta'nisi datu qasri wa datu madin nahu unsal huri. Makna yang terkandung dalam bait tersebut adalah langkah seorang perempuan dalam mencapai karirnya sangatlah terbatas dibanding langkah laki-laki. Dan apabila seorang perempuan telah mencapai karir di dalam usahanya, itulah perempuan yang menjadi sinar dunia. Hal ini mengingatkan saya dengan persepsi yang ada pada sebagian masyarakat bahwa tugas seorang perempuan hanya seputar dapur, sumur, dan kasur. Mengapa demikian? Hal tersebut dikarenakan terbatasnya aktivitas seorang perempuan dalam berperan aktif di berbagai program dan aktivitas lainnya di masyarakat. Padahal pada kenyataannya perempuan berhak dalam hal tersebut. Intinya, seorang perempuan berhak untuk melangkah dan berkarya seperti haknya seorang laki-laki. Betul sekali itu Mbak Suci. Tapi perlu diingat, walaupun seorang perempuan boleh berperan sebagaimana seorang laki-laki dalam hal berorganisasi, tapi tetap ada batasan-batasan syariat yang harus dijaga. Dia tidak boleh melalaikan kewajibannya terhadap suami dan keluarga. Karenanya, apabila dalam berorganisasi, seorang perempuan dikhawatirkan mendapatkan fitnah, maka hukumnya makruh. Dan apabila berkeyakinan mendapatkan fitnah,
maka hukumnya haram. Keterangan ini terdapat dalam kitab Isnadur Rafiq juz 2 halaman 3 terbitan Haramain yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qala fi zawajir wa huwa minal kabair lisarihil hadihil ahadith wa yanbaghi hamluhu liwafiq ala qaidina ala ma idza tahaqqaqatil fitnah amma mujarradu khasyatiha fa innama huwa makruh wa ma duniha haramun ghairu kabirah kama huwa dhahir. Memang perempuan yang keluar rumah untuk suatu keperluan yang tidak wajib termasuk dosa besar berdasarkan hadis-hadis yang menjelaskan keharamannya. Namun larangan tersebut harus dipahami lagi. Jika memang keluarnya terbukti bisa menimbulkan fitnah, maka haram. Jika hanya sekedar khawatir terhadap fitnah, maka hukumnya makruh. Dan jika berkeyakinan mendapatkan fitnah, maka hukumnya haram. Akan tetapi tidak termasuk dosa besar. Isnadur Rafiq juz 2 halaman 3 terbitan Haramain. Saya ingin menambahkan penjelasan tadi. Jadi begini teman-teman, salah satu syarat seorang perempuan diperbolehkan mengadakan kegiatan di luar rumah. Yang pertama, tidak membuka aurat, tidak mempertontonkan perhiasannya, tidak memakai wewangian, dan tidak bersolek secara berlebihan. Namun, apabila seorang perempuan mengadakan kegiatan di luar rumah dalam keadaan membuka aurat, mempertontonkan perhiasannya, memakai wewangian, dan bersolek secara berlebihan, maka hukumnya haram menurut qaul yang mu'tamad. Hal ini dijelaskan dalam kitab Al-Bajuri juz 2 halaman 97 terbitan Haramain yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu ila ajnabiyah ay ila syai'in min imra'atin ajnabiyah ay ghairi mahramin wala aumat syamala dalika wajaha wa kaffaiha wa yahrumun nadru ilaihima walau min ghairi syahwatin aw khufi fitnatin ala sahih kama qala fil minhaj wa ghairihi ila anqal wa qila la yahrumu ya qawlihi ta'ala wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wa huwa mufassarum bil wajhi wal kafaini wal mu'tamad al awal wala ba'sa bi taqlidisani la siyaman fi hadha zaman alladhi kasura fihi khurujun nisa fit turuq wal ashfaq wa syamala dzalika aidan sya'raha wa dubraha. Mungkin Mbak Nadia bisa mengartikannya. Nabiyah artinya kepada sesuatu dari perempuan lain, yaitu yang bukan mahram, meskipun seorang budak. Hal itu meliputi muka dan kedua telapak tangannya. Sehingga haram memandang muka dan kedua telapak tangan meskipun tanpa syahwat atau rasa takut terhadap fitnah, menurut pendapat yang benar, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Al-Minhaj dan lainnya. Ila angkol, ada sebagian pendapat yang mengatakan tidak haram berdasarkan firman Allah Ta'ala. Dan janganlah para perempuan menampakkan tempat perhiasan mereka kecuali apa yang nampak darinya. Apa yang nampak ini ditafsirkan dengan muka dan kedua telapak tangan. Pendapat yang dapat dipegangi adalah yang pertama dan tidak berdosa mengikuti pendapat yang kedua. Apalagi di zaman ini banyak para perempuan keluar ke jalan-jalan dan pasar, dan itu termasuk rambut dan kukunya. Nah, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil adalah yang pertama, seorang perempuan diperbolehkan untuk mengikuti aktivitas di luar rumah selama memenuhi aturan syariat dan norma agama Islam. Yang kedua, walaupun langkah perempuan lebih terbatas dibandingkan langkah laki-laki, namun seorang perempuan tetap bisa memiliki posisi dan kedudukan yang sama seperti halnya seorang laki-laki. Dengan catatan, seorang perempuan tidak melalaikan kewajiban dan tanggung jawabnya. Dengan kata lain bahwa kedudukan seorang perempuan dalam proses sistem berbangsa dan bernegara telah terbuka lebar, terutama perannya dalam masyarakat majemuk ini. Dengan tetap mengingat bahwa kualitas, kapasitas, kapabilitas, dan akseptabilitas bagaimanapun harus menjadi ukuran.
sekaligus tanpa melupakan fungsi kodrati seorang perempuan sebagai sebuah keniscayaan. Begitu teman-teman. Oh, begitu. Sebelum pulang kita hafal-hafalan dulu yuk. Ayo. Perhatian, perhatian, waktu takror telah usai. Babul idgham awala mislaini muharrakaini fi kilmatin idhim laka misli sufafi wa dhululi wa kilali wala babi walaka jusasi walaka susabi walaka hailali wa syadafi alil wa nawihi fakumni nakli fakubil wa hayyafuk wa darim duna hada kada kana huta tajalla wastata wa ma bita aini tudikon yuktaso fihi ala takata bayanul ibad wa fuka haisumul qamu fihi zakat dikonihi bimut marir rofik taron nahu halatu mahalatahu wafi jasmin wa shibni jasmi taghiru kufi wafaku af'il fitajubil tuzim wal tuzimal idramu aidan fi halu wa ma bijam'ihi unitu qad kama nadman ala julil muhimmati ishtamal asaminar kafiyatil khulaso kamat tadoghinan bila khososo fa ahmadullaha musalliyan ala muhammadin khairin nabi ursila wa alihil huril kiramil barara wa ashabihil muntakhabinal khiyara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahru tuqo tohar taqo nawasama muta'alliqo dekat masal musyrifo alaihi sallu ya kiram tubu ilaihi tasyawuqan bahru tuqo tohar taqo nawasama muta'alliqo dekat masal musyrifo alaihi sallu ya kiram tubu ilaihi tasyawuqa sama istabsaru kama halahu absaru sama istabsaru lama halahu absaru wa nabiyyun la